Kejagung geledah kantor Kominfo terkait dugaan korupsi BTS. Bang Paloh ketar-ketir. Penggeledahan di dua tempat, yaitu satu di Kementerian Kominfo dan kedua di PT Adia Winsa Telecommunication and Electrical. Bahwa PT ini kami lakukan penggeledahan karena yang bersangkutan adalah merupakan vendor dari penyediaan proyek dimaksud, di mana dari hasil penggeledahan kami telah menemukan beberapa dokumen penting yang diduga terkait dengan penanganan perkara dimaksud, dan saat ini tim telah dan sedang melakukan evaluasi dan pendalaman berdasarkan hasil dokumen yang ditemukan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kejagung menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Kominfo Senin 7 November. Penggeledahan tersebut terkait dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver stasiun BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI tahun 2022, Ketut Sumadena mengatakan selain kantor Kominfo, penggeledahan juga dilakukan di kantor PT Adia Winsa Telecommunication and Electrical di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hasilnya sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara dimaksud. Perkara disita, Kejagung juga sebelumnya telah menggeledah sejumlah lokasi lain, yaitu kantor PT Fiber Home Technologies Indonesia, PT Aplikan Nusa Lintas, serta PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sonsen Exindo, PT Moratelindo, PT Excel, Siamitra Niaga Mandiri, dan PT Indonesia. Hasilnya dokumen terkait perkara diamankan kasus pengadilan BTS ini sudah naik ke tingkat penyelidikan sejak awal November 2022. Lalu Kejagung bahkan sudah memeriksa 60 orang saksi. Berdasarkan hasil ekspos tersebut, ditetapkan diputuskan telah terdapat alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 4, dan 5 Bakti Kominfo 2020 sampai 2022. Kita tahu saat ini bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika dikepalai oleh kader Nasdem yang mendukung Anies Baswedan menjadi capres. Penyelidikannya sudah dilakukan sejak 18 Juli 2022 dan akan tetapkan apakah akan naik status atau tidak. Direktur Penyidikan Jamsitus Kejagung tadi sudah melakukan cross-check ke berbagai tempat dan berbagai sumber seperti klarifikasi dari sumber Kementerian Komunikasi dan Informatika. Juga pihak swasta. Klarifikasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran utuh soal dugaan tindak pidana korupsi BTS yang nominalnya ada di angka puluhan triliun rupiah. Kasus ini berawal dari pengadaan 5 paket proyek yang ditangani Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo untuk wilayah terluar, tertinggal, dan terpencil seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan NTT. R5 proyek tersebut ada ribuan titik yang hendak dipasang BTS berdasarkan hasil penelusuran proyek tersebut. Diinisiasi sejak akhir 2020, terbagi 2 tahap dengan target sebanyak 7.904, serta 3T hingga 2023. Tahap pertama BTS dipasang di 4.200 lokasi, rampung di 2022. Sementara sisanya diselesaikan 223 proyek ini dilakukan di era Johnny G. Plate yang adalah kader Nasdem. Saya menduga dari awal sepertinya ada yang aneh dengan Partai Nasdem. Kenapa Nasdem buru-buru mencalonkan Anies menjadi capres? Padahal selama ini kita melihat partai ini kan sangat nasionalis, tapi kok mengusung capres yang didukung oleh radikalis, pengacau, dan koruptor. Dulu saya ingat
di rumah tahanan korupsi di DKI Jakarta. Para koruptor memilih Anies Sandi. Nggak percaya, banyak kok buktinya. Jadi nggak bisa kita lupakan bersama bahwa memang Anies ini didukung oleh koruptor. Bagi penulis ini adalah sebuah hal yang janggal. Makanya kalau Nasdem pada akhirnya terserah dugaan kasus korupsi BTS yang dibangun dan ternyata ada puluhan triliun yang menjadi kejanggalan. Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kejagung menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kominfo, Senin 7 November. Penggeledahan tersebut terkait dugaan korupsi, penyediaan infrastruktur, base transceiver stasiun BTS 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI tahun 2022, Ketut Sumadena mengatakan selain kantor Kominfo, penggeledahan juga dilakukan di kantor PT Adiawinsa Telecommunication and Electrical di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hasilnya sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara dimaksud. Perkara disita, Kejagung juga sebelumnya telah menggeledah sejumlah lokasi lain, yaitu kantor PT Fiber Home Technologies Indonesia, PT Aplikan Nusa Lintas, serta PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sunshine Exindo, PT Moratelindo, PT Excel, Siamitra Niaga Mandiri, dan PT Indonesia. Hasilnya dokumen terkait perkara diamankan kasus pengadilan BTS ini sudah naik ke tingkat penyelidikan sejak awal November 2022. Lalu Kejagung bahkan sudah memeriksa 60 orang saksi. Berdasarkan hasil ekspos tersebut, diputuskan telah terdapat alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 4, dan 5 Bakti Kominfo 2020 sampai 2022. Kita tahu saat ini bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika dikepalai oleh kader Nasdem yang mendukung Anies Baswedan menjadi capres. Penyelidikannya sudah dilakukan sejak 18 Juli 2022 dan akan tetapkan apakah akan naik status atau tidak. Direktur Penyidikan Jamsitus Kejagung tadi sudah melakukan cross-check ke berbagai tempat dan berbagai sumber seperti klarifikasi dari sumber Kementerian Komunikasi dan Informatika. Juga pihak swasta. Klarifikasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran utuh soal dugaan tindak pidana korupsi BTS yang nominalnya ada di angka puluhan triliun rupiah. Kasus ini berawal dari pengadaan 5 paket proyek yang ditangani Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo untuk wilayah terluar, tertinggal, dan terpencil seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan NTT. R5. Proyek tersebut ada ribuan